Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayanah dari kelompok akhir akan menjelaskan tentang makna nilai keyakinan etik dan isu-isu etika dalam konseling. Praktik konseling mencakup dimensi moral dan etika yang kuat. Faktor nilai keyakinan dan etik adalah masalah yang krusial dalam proses konseling. Hal ini wajar karena nilai-nilai keyakinan dan etika merupakan hal yang kompleks serta mencangkut pribadi individu itu sendiri. Selain itu, konseling lebih bersifat syarat terhadap nilai-nilai keyakinan maupun etika di dalamnya daripada bersifat bebas nilai atau value free. Dengan demikian, konselor perlu memahami implikasi dari sistem nilai, keyakinan serta standar kerja dan tingkah laku konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Yang kedua yaitu makna nilai konselor dan klien dalam konseling. Aspek nilai dalam konseling adalah hal yang sangat fundamental. Pertentangan antara nilai-nilai yang dianut konselor dengan yang dianut klien akan menyebabkan konseling tidak dapat. Perlu difahami bahwa dengan nilai antara kedua belah pihak atau konselor klien sehubungan dengan hal tersebut, maka konselor perlu memiliki kematangan dan kemantapan terhadap nilai-nilainya sendiri. Selain itu, konselor juga perlu menyelaraskan nilai-nilai klien dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai dapat didefinisikan secara umum sebagai sesuatu yang penting bagi tindakan yang dilakukan individu, menunjukkan pada hal baik buruk, pantas tidak atau tidak pantas. Yang ketiga yaitu makna keyakinan agama dalam konseling. Agama dan konseling merupakan dua hal yang berbeda. Agama dikembangkan atas dasar teologis, sementara konseling dikembangkan atas dasar sains. Sehingga antara keduanya berbeda pula cara memandang problem yang dihadapi oleh individu. Agama umumnya melihat masalah individu dari sudut pandang hubungan antara manusia dengan penciptanya. Agama selalu dikaitkan dengan aspek ketuhanan dan kepatuhan manusia terhadap kekuatan Tuhannya. Sedangkan konseling melihat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yonda Mufida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Muzayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna etika dalam konseling. Nah, apa sih etika itu? Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atas kelompok yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Setiap kelompok termasuk konselor pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar tugas dan kewajibannya berjalan secara profesional. Terjemahan nilai-nilai sebagai bentuk dasar standar itu dirumuskan ke dalam kode etik profesi. Di Indonesia, profesi konselor telah memiliki kode etik dengan berbentuk sejumlah pasal-pasal yang berkenaan dengan bagaimana suatu anggota dari profesi tertentu bertindak. Dalam etika konseling ada aspek-aspek yang membahasnya. Yang pertama ada aspek kompetensi konselor, yang kedua aspek kesukarelaan, yang ketiga aspek kerahasiaan, dan yang keempat aspek keputusan oleh klien sendiri, dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya klien. Dalam konseling juga ada isu-isunya. Yang pertama ada isu konfidensialitas, yaitu kerahasiaan. Konfidensialitas ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling itu bersifat rahasia atau tidak. Dan konfidensialitas ini melindungi klien dari penyimpangan informasi dalam bentuk apapun tanpa izin dari klien. Konfidensialitas ini berbeda dengan privacy, yaitu sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diketahui dan dikemukakan kepada pihak lain. Yang kedua, isu etika berkaitan dengan penggunaan sentuhan. Menurut Leot, ketakutan utama yang mendasari penggunaan sentuhan adalah sentuhan akan mengarah pada pemuasan seksual di pihak klien, konselor atau terapis atau keduanya. Masalah etika lainnya adalah klien dapat merasa teraniaya karena sentuhan itu berlawanan dengan keinginan sebenarnya. Selain itu ada larangan dari agama atau budaya untuk disentuh oleh orang asing atau lawan jenis. Bagi konselor, masalah lain muncul dari kekhawatiran akan dituntut klien dengan tuduhan terlalu mengintimidasikan atau eksploitatif.
Walaupun demikian, jelas semua itu bergantung kepada integritas terapis seberapa jauh eksplorasinya terhadap makna sentuhan bagi mereka secara pribadi.